Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang perjalanan Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Namun sebelum Abah membahas tentang topik pembahasannya, terlebih dahulu Abah selalu mengiringi doa kepada para penggemar YouTube yang telah hadir di konten Abah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim selalu menjaga kesehatan kita, selalu mencukupkan rezeki kepada kita, selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam jalan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube dimanapun berada. Semoga Allah membalas daripada kebaikan para penggemar YouTube dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Para penggemar YouTube yang budiman, topik pembahasan pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik tentang cahaya Sang Satria Piningit menggetarkan alam lain. Cahaya Sang Satria Piningit menggetarkan alam bangsa lain. Para penggemar YouTube dimanapun berada, sebelum Abah lebih jauh atau mendalam membahas tentang topik pembahasan ini, terlebih dahulu Abah ingin menyampaikan satu bentuk amalan yang dimana biasanya itu amalan itu sering dibacakan dikala kita memulai belajar tentang ilmu tasawuf, yaitu amalan Aji Kala Cakra yang dibuat atau dikaryakan oleh seorang syekh zaman dahulu, yaitu Syekh Subakir, yang mudah-mudahan amalan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah niat Aji Kala Cakra. Ya maroja jaromaya, ya maroni niromaya, ya midusa sadumia, ya miduro rodumia. Ya siapa ya siaro ya dayuni ni yudaya, ya dayudaya. Nah, itulah salah satu daripada amalan bunyi Aji Kala Cakra yang dibuat atau dikaryakan oleh seorang
ulama besar pada zaman dahulu, yaitu Syekh Subakir. Para penggemar YouTube dimanapun berada, kembali kepada topik pembahasan yang dimana sang Satria Piningit cahayanya atau nurnya menggetarkan alam bangsa lain. Para penggemar YouTube dimanapun berada, ketika nur itu hidup di dalam kolbunya sang Satria Piningit, maka nur itu memancar, ya, memancar keluar daripada kolbunya sang Satria Piningit. Nah, awal terjadinya sebuah proses. Nur itu terbentuk daripada ketika beliau menjalankan amalan-amalan yang mempelajari bentuk amalan-amalan ilmu tasawuf, thariqah, ya, berupa thariqah as-sadatain, yang dimana beliau sampai pada proses tahapan terakhir, yaitu apa? Yaitu yang dimana seseorang harus mampu bisa, ya, memanjingkan, menyatukan antara zat dan asma'nya di dalam hati untuk dilebur menjadi satu, ya, digulung menjadi satu, ya. Nah, ketika proses penggulungan ini, ketika proses peleburan ini antara zat dengan sifatnya itu, ya, terjadi pada diri sang Satria Piningit dengan penuh rasa, satu, sesaknya, kedua, panasnya, ya. Kalau dua unsur ini bisa dilewati, sesaknya dan panasnya, saking padatnya, maka siapapun yang mempelajari ini insya Allah akan lulus. Tetapi ketika disesaknya, saking padatnya, ya, kalimat Allah di dalam dadamu, ya, dan panasnya jiwamu, ragamu, kalau ini tidak sanggup, yang terjadi adalah tidak lulus dan lewatlah ruh kita. Makanya untuk mencapai tingkat kewalian itu harus benar-benar, harus bisa dipersiapkan dengan segala caranya, terutama tentang iman kita. Wadahnya ini harus betul-betul disiapkan. Imannya harus tebal, wadahnya harus kuat, ya. Terus juga pemikiran otak-otak kita pun harus sehat. Badan ini tidak boleh kotor, harus bersih. Karena di sini terjadi perang batin antara zahiran wa batinan, perang. Maka siapa yang akan masuk menguasai alam qalbu kita? Nah, untuk mencapai pada tingkatan hanya Allah yang bisa masuk, maka harus dipersiapkan segala-galanya. Kesiapan diri kita ini, jiwa raga kita ini harus sudah siap. Jangan sampai yang masuk sifat hewani, ya. Sifat hewani, sifatnya rakus. Jangan sampai yang masuk sifat nabati. Sifat nabatinya itu sifatnya ya wong menang baik,
Ya uangnya menang baik, diem aja. Jangan sampai sifatnya seperti sifat syaitan yang menguasai kolbu kita. Bisa urak-urakan kita, dikata orang gila. Ya, telanjang, ketawa sendiri dan sebagainya. Seperti itu. Makanya Abah menyampaikan kepada siapapun yang belajar ilmu tasawuf, segera sesuatunya disiapkan, baik amalannya maupun imannya. Wadah gini harus sehat, kuat. Karena ketika proses terjadinya zat manjing sifat manjing zat, ketika akan jadi manunggal, kita tidak bisa asal-asalan dalam mempersiapkan semua itu. Ya. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, disinilah sang Satria Piningit mempersiapkan segala sesuatunya. Maka ketika terjadinya proses menggulung zat antara sifat, ya, yang dilebur oleh Allah, ya kullu syai'in khaliqin ilallah, hanya Allah lah yang mampu, yang melebur akan sesuatu hal, ya. Maka ketika terjadi proses seperti itu, yang dirasakan oleh seorang manusia adalah satu, manusia itu akan merasakan sesaknya, begitu padatnya di dadanya, dan jiwa ini, raga ini panas. Dan ketika sesak itu sudah hilang, panas itu hilang, disinilah beliau bisa dikatakan lulus. Ya, beliau bisa dikatakan lulus. Tuh. Karena proses peleburannya sudah selesai. Gitu. Ya. Nah, ketika sudah selesai proses peleburan, ya, yang dikata di mana sajatine ing manusia yaiku rasane Allah, ya. Sajatine manungsa yaiku rasane Allah, maka hanya ada Allah saja yang hidup di dalam hatinya, maka nurnya pun nurullah, dan itu memancar dari dada beliau, dari hati beliau keluar dan sampai ke atas langit. Disinilah yang menggatarkan cahaya sang Satria Piningit kepada alam bangsa-bangsa lain. Tuh. Ya. Makanya Allah menciptakan manusia itu lebih sempurna daripada bangsa makhluk-makhluk lain. Ya. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun kalau kita memang benar-benar mau mempelajari dan menggali untuk serius dan tekun. Karena di dalam belajar seperti ini tidak boleh main-main dan tidak boleh setengah-setengah. Masalahnya apa? Masalahnya ini kan kita dalam proses jembatan menuju yang dikatakan mardotilah, yang dikatakan menuju rahmatan lil alamin. Ya, maka harus dipersiapkan segala sesuatunya. Gitu. Jangan setengah, jangan ragu. Maka dari hidupnya hati, ya, dari hidupnya hati bisa mengucapkan kalimat Allah, ya, itu salah satu bentuk bahwasanya beliau sudah lulus belajar daripada ilmu tasawufnya, daripada beliau belajar aji rasanya, daripada beliau belajar tentang sajatine ing manungsa yaiku rasane Allah dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika jadinya kalimat Allah di dalam hati itu nanti akan banyak berpengaruh kepada lingkungan yang lain, atau faktor-faktor eksternal yang lain, atau akan berpengaruh kepada materi-materi amalan-amalan yang lain. Ya, salah satunya adalah, ya, bisa menguasai akan daripada amalan 4
penjuru arah angin, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kalau udah hatinya hidup, mudah belajar apapun juga, amalan apapun pun juga mudah. Ya, karena apa? Bumi dan langit seisinya ada di perut. Nah itu. Ya. Oke, para penggemar YouTube, Abah cukupkan sampai di sini saja ya. Jadi bahwasanya cahaya sang satria piningit yang memancar daripada kolbunya itu akibat dari hasil proses pembelajaran beliau dari ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifatullah ya, yang dimana zat manjing sifatnya telah lulus ya, telah berhasil sehingga muncullah nurullah, cahaya Allah, dan itu memancar ke atas langit dan berdampak menggetarkan alam bangsa lain. Disinilah para bangsa lain tuh, makhluk lain tuh terperangah, terkejut melihat ada apa di bumi sampai ada cahaya bisa menembus dari bumi ke langit. Nah, inilah salah satunya. Oke, para penggemar YouTube, Abah cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya maroja jaromaya, ya maroni, ya maroni niromaya, ya midusa sadumia, ya miduro radumia. Ya siapa ya siaro ya midusa sadumia, ya miduro radumia. Terus dibolak-balik sampai bisa, sampai hafal, sampai enak didengar ya. Tidak seperti Abah mah nggak bisa melagamkan ya. Ya itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.